Sudah belajar hari ini? Oke, kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan belajar amati dan juga nanti ada bahasa Inggris dengan Bu Nisa. Tadi sudah lihat Bu Nisa ya? Sudah kedengaran suaranya? Belum. Ya. Bu Nisa sudah siap belum, Bu? Sudah, Bu. Oh ya. Nah, Bu Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak semua. Suara Bu Nisa terdengar jelas? Jelas. Oke. Ya, halo anak-anak kelas 2 Safa dan Marwa. Good morning. Ya, gimana? Good morning. Iya, betul. Kalau Bu Nisa bilang good morning, anak-anak menjawab good morning, gitu ya? Ya. Oke. Coba sekarang berita lagi. Good morning, anak-anak. Good morning. Ya, selamat pagi ya anak-anak siang. Good morning. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama Bu Guru adalah Bu Nisa yang selama ini menemani belajar anak-anak kelas 2 untuk belajar bahasa Inggris. Seperti itu. Oke, anak-anak, Bu Nisa mau bertanya, siapa yang masih ingat kemarin pekan lalu kita belajar bahasa Inggris tentang apa? Enggak. Belajar bahasa Inggris tentang apa kemarin? Tentang permainan. Tentang apa? Permainan. Iya, betul sekali, tentang permainan. Coba sekarang Bu Guru mau bertanya, siapa yang ingat? Sebutkan ya, bahasa Inggrisnya permainan bulu tangkis. Apa? Badminton. Betul sekali. Oke, terus kalau permainan layang-layang, apa layang-layang bahasa Inggrisnya? Apa? Kite, betul sekali. Bukan kita ya, tetapi kite. Kite, layang-layang. Kite, layang-layang. Oke, betul. Kemudian, bahasa Inggrisnya permainan boneka? Doll. Oke, betul. Kalau bersepeda, apa bersepeda? Bicycle. Cycling. Bersepeda itu, iya, bersepeda itu yang betul adalah cycling. Kalau bicycle itu adalah sepedanya ya. Sepeda itu bahasa Inggrisnya bicycle. Tetapi kalau bersepeda itu nanti berubah menjadi cycling. Betul. Terus, lagi. Kalau misalnya permainan kelereng, apa permainan kelereng bahasa Inggrisnya? Marble. Wah, hebat. Kelereng adalah marble. Terus, kalau sepak bola? Oke, betul sekali. Nah, anak-anak kelas 2 ini sudah hebat, sudah bisa. Sekarang Bu Nisa mau minta salah satu anak untuk menyebutkan 2 permainan dalam bahasa Inggris. Sebutkan namanya dan kelasnya dulu. Yuk, siapa yang berani? Siapa yang berani? Siapa? Siapa ini yang berani?
Ya. Sama Bu. Namanya apa? Ayah. Sebentar. Cobain. Oh, Mas Amar. Oke, silahkan Mas Amar. Disebutkan 2 permainan dalam bahasa Inggris. Ini kan dalam bahasa Inggris. Balloon. Balun. Terus? Marbles. Marbles. Artinya apa saja itu? Balon sama kelereng. Oke, jawabannya Mas Amar ini betul atau tidak, anak-anak? Betul, kita beri tepuk tangan. Good job, Mas Amar. Yeay. Oke, lagi. Sekarang, Bu Nisa mau yang mbak-mbak. Yang mbak-mbak. Oke, yang mbak-mbak. Bu Nisa minta sebutkan 2 contoh permainan dalam bahasa Inggris. Yuk, siapa berani angkat tangan? Ya, ini yang mbak-mbak. Tadi Mas Amar sudah. Terus yang mbak-mbak, ayo. Siapa itu? Oh, Mbak Raya. Mbak Raya kelas sofa. Silahkan disebutkan Mbak Raya. Iya. Permainannya apa saja? Dalam bahasa Inggris? 2. Mbak Raya bisa dengar suara Belisa? Jadi angkat tangan. Oh, enggak jadi. Oke. Yang lain coba yuk. Penny yang Mbak, boleh kelas sofa atau kelas marwah? Siapa yang berani menyebutkan 2 permainan dalam bahasa Inggris? Oh, geleng-geleng ini. Kenapa? Boleh dicat namanya? Mas Jahi? Oh ya, silahkan Mas, boleh. Apa permainannya? Sudah tidak dengar? Oh, ini ada Mas Arnan. Mas Arnan 2 sofa. Ayo Mas Arnan, bisa disebutkan? Apa saja Mas Arnan? Badminton. Badminton, terus? Badminton. Oh, marble. Oke. Badminton sama marble. Badminton sama marble artinya apa saja, Mas Arnan? Kelereng, badminton, bulu tangkis. Oke, hebat. 2 jempol buat Mas Arnan. Sudah berani. Oh, ini ada Mas Fae. Ayo, Mas Fae. Tadi 2, sekarang tambah 1 ya, 3 ya. Sebutkan Mas Fae ya, 2 marwah. Oke, yuk sebutkan apa saja. Kotak. Nah, Marble. ya. Satunya apa? Oke. Disebutkan artinya. Diulang 1 kali lagi. Apa Mas Fae? 2 marwah. Yang pertama apa? Suaranya kayaknya putus ya. Oke. Kalau misalnya, maaf tadi Bu Nisa tidak bisa mendengar, sekarang Bu Guru aja yang nebak-nebak ya. Kalau Bu Nisa bilang bahasa Indonesia-nya, berarti anak sekarang menyebutkan bahasa Inggris. Bu Nisa bilang kelereng, lalu anak-anak menjawab marble, ya. Oh iya, oke.
putus ya. Oke, ini cek sudah terdengar belum? Sudah. Oke, sudah. Mau tebak-tebak. Bisa menyebutkan bahasa Indonesianya. Anak-anak menyebutkan bahasa Inggrisnya ya. Sudah siap belum? Oke, udah oke. Bu Nisa menyebutkan kelereng. Bahasa Inggrisnya oke. Balon. Balon. Oke, betul pintar. Kemudian apa? Boneka apa, Nak? Pintar. Lagi yang keempat. Kaliting lagi. Bola. Football. Betul sekali. Kemudian yang terakhir ini, yang kelima. Kalau Bu Nisa menyebutkan bulu tangkis, bahasa Inggrisnya apa? Badminton. Oke, hebat, Masya Allah. Sekali ya. Anak-anak kelas ini sudah hebat. Satu kali lagi ya. Bersepeda. Apa bahasa Inggrisnya bersepeda? Cycling. Oke, sudah betul. Sepeda bahasa Inggrisnya adalah cycling. Betul. Kalau sepeda baru ya bicycle. Oke. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat ya untuk belajar bahasa Inggris, terutama juga cara membaca. Lebih lancar lagi. Nah, itu saja yang dapat disampaikan oleh Bu Nisa hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Bu Triwi dan juga Bu Martin. Bu Triwi atau Bu Martin sudah siap? Martin, cek sudah ready, Bali? Oh, Bu Martin belum. Oke, berarti kita lanjutkan dulu ya sebentar ya tebak-tebakannya. Kalau Bu Nisa menyebutkan sekarang sekali lagi bahasa Inggrisnya, anak-anak menyebutkan bahasa Indonesianya lagi ya. Tapi ini ini satu dulu. Bu Nisa nyebutin. Kite. Bahasa Indonesianya apa? Layang. Betul. Lagi. Terus ini dua permainan ya langsung. Contohnya misalnya Bu Nisa menyebutkan ball and balon. Maka jawabannya boneka dan kelereng. Gitu ya. Bisa. Oke, coba Bu Nisa coba dulu ya. Sekarang Bu Nisa ngeceknya misalnya gini. Football and goal. Bahasa Indonesianya Boneka. Oke, betul. Itu sama dengan sepak bola juga boneka. Terus lagi apa ya? Kite and apa itu kite and badminton? Kite, badminton. Apa bahasa Indonesianya? Oke, betul sekali. Layang dan yes. Kemudian lagi ada lagi doll and balon. Apa? Boneka dan balon. Benar sekali. Good job.
paddle and balon. Terus lagi, cycling and bicycle. Apa? Skema. Sepeda dan Apa? Oke, betul. Jangan kebalik ya. Cycling and bicycle berarti bersepeda dan sepeda. Oke. Tuh. Bu Martin, terima kasih anak-anak. Bu Martin sudah bisa masuk belum ya? Cek-cek Bu Martin. Ya Bu, sampun. Oh iya, oke. Nah anak-anak kelas 2 Sofa dan Marwa, mungkin cukup sekian ya dari Bu Nisa ya. Tetap semangat untuk belajar. Bu Nisa kembalikan ke Bu Martin. Goodbye, thank you. Hai. Terima kasih Bu Nisa. Nah, anak Solih siap belajar ya. Tadi sudah belajar bahasa Inggris. Kira-kira manfaatnya apa ya belajar bahasa Inggris ya? Ada yang tahu? Ya, biar dapat bahasa Inggris. Iya. Nanti suatu saat anak-anak bepergian ke luar negeri, ketemu dengan orang-orang luar negeri, bisa berkomunikasi, bisa bercakap-cakap, bisa belajar kebudayaan orang-orang di luar negeri. Kita ambil budaya yang baik, sehingga kita mendapat banyak wawasan. Ya. Nah, Bu Martin lanjutkan ya. Ya. Masih semangat anak-anak? Masih. Mana semangatmu? Alhamdulillah semua semangat. Ya, hari ini kita akan belajar kisah di modul. Anak-anak menyiapkan modul di halaman 25. Modul tematik yang seperti ini halaman 25. Ini kan. Ya betul itu. Ada kisah nanti Bu Martin akan bacakan. Anak-anak mendengarkan. Ya nanti bisa kita ambil pelajaran di kisah tersebut bersama-sama. Sudah siap modulnya? Halaman 25 ya. Are you ready? Halaman 28. Yes, I'm ready. Halaman 25 yang belum ketemu. Saya yang sudah ketemu, saya sudah ketemu. Baik. Karena ini Bu Martin akan membacakan cerita, jadi mohon nanti anak-anak mendengarkan ya. Mendengarkan. Nanti kalau ada yang bicara dan jadi terganggu mendengarkan ceritanya. Jadi mohon nanti semuanya mendengarkan, tidak berbicara terlebih dahulu ya. Oke? Baik, terima kasih. Bu Martin bacakan ya. Kisah Rasulullah dan pengemis Yahudi buta. Dikisahkan di sudut pasar Madinah Al-Munawwaroh, seorang pengemis Yahudi buta, apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila. Dia itu pembohong. Dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Hari demi hari, pengemis Yahudi itu mencela Rasulullah. Kejadian itu terus berlangsung di pojok pasar Madinah. Sebagai nabi yang diberi wahyu,
Rasulullah tentu tahu apa yang akan dilakukan pengemis Yahudi buta itu. Setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya dengan membawa makanan dan tanpa berkata sepatah kata pun Rasulullah menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis itu. Saat Rasulullah menyuapinya, si pengemis Yahudi itu tetap berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuapi pengemis Yahudi itu hingga menjelang beliau wafat. Setelah kewafatan Rasulullah, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan kepada pengemis Yahudi buta itu. Suatu hari sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu berkunjung ke rumah putrinya Aisyah yang juga istri Rasulullah. Beliau bertanya kepada putrinya, "Anakku, adakah sunnah kekasihku Nabi Muhammad yang belum aku kerjakan?" Aisyah menjawab ayahnya, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan, kecuali satu sunnah saja." "Apakah itu?" tanya Abu Bakar. Setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana, kata Aisyah. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikan kepada pengemis itu. Abu Bakar mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan itu kepadanya. Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang yang biasa." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," jawab si pengemis buta. "Apabila ia datang padaku, tangan ini tidak susah memegang dan mulut ini tidak susah untuk mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan itu dengan mulutnya. Setelah itu ia berikan kepadaku," kata pengemis itu, melanjutkan perkataannya. Abu Bakar tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, "Aku memang bukan orang yang biasa datang padamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Setelah pengemis itu mendengar cerita Abu Bakar, ia pun menangis sedih dan kemudian berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia." Pengemis Yahudi buta itu akhirnya bersyahadat di hadapan Abu Bakar. Demikian kisah Rasulullah dengan pengemis Yahudi buta yang begitu menyentuh hati. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita betapa kelembutan akhlak dan budi pekerti yang baik dapat mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Baik, anak-anak sudah selesai ceritanya. Kira-kira paham nggak dengan cerita yang tadi dibaca? Paham, Bu. Paham? Ini kisahnya tentang siapa, anak-anak? Rasulullah dan Tentang sahabat Rasulullah. Nabi Muhammad dan siapa? Abu Bakar. Ada Abu Bakar juga. Dengan siapa lagi? Pengemis Yahudi. Betul, dengan pengemis Yahudi yang buta. Ceritanya bagaimana itu? Rasulullah sering menyuapi, memberikan makanan kepada
pengemis Yahudi buta. Tetapi pengemis itu bagaimana anak-anak? Tak melihat. Tapi pengemisnya selalu menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Padahal yang menyuapi siapa? Nabi Muhammad. Betul, jadi dia kan buta ya. Buta tidak bisa melihat siapa yang menyuapi. Padahal yang menyuapi yang ia jelek-jelekan. Nah, kira-kira ketika anak-anak dijelek-jelekan oleh teman, begitu bagaimana perasaannya? Dia tidak dijelek-jelekan. Dijawab. Marah. Kalau misalnya anak-anak dijelek-jelekan oleh teman yang lain, bagaimana perasaannya? Sebel. Suka ya? Sebel, marah gitu ya. Tapi yang dilakukan Rasulullah tetap diam saja. Bahkan setiap hari memberikan makanan, menyuapi dengan lemah lembut. Dan akhirnya bagaimana akhirnya? Akhirnya ketika dia pengemis buta itu tahu kalau yang menyuapi Nabi Muhammad, dia bagaimana? Bersedekah. Ada kata-kata bersyahadat di sini, itu maksudnya pengemis yang tadinya tidak menyembah Allah akhirnya bersyahadat masuk Islam, menyembah Allah. Ya. Kira-kira ceritanya seperti itu ya. Semoga anak-anak paham. Nanti kalau belum paham boleh minta tolong ayah, ibu, atau kakak yang ada di rumah. Gitu ya. Nanti tugasnya anak-anak mengerjakan di modul halaman 26. Ada kotak berwarna kuning. Pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari cerita tersebut? Nanti di rumah dikerjakan halaman 26. Gitu ya. Di dalam kisah-kisah di zaman Rasul banyak ya kisah yang bisa kita pelajari. Salah satunya ini. Semoga nanti kita bisa belajar kisah-kisah yang lain. Ini kisah nyata, bukan karangan ya, bukan cerita yang dibuat oleh bukan dongeng, pinter. Bukan dongeng, tapi ini nyata, dulu ada gitu ya. Wow, oh my God. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dengan baik, dengan solih. Kalian hebat. Bu Triwi siap? Bu mau Triwi? Mau tanya. Ibu selesai Zoom jam berapa, Ibu? Jam 9 insya Allah. Setengah 10. Setengah 9, maaf. Setengah 9. Sebentar lagi. Bu Triwi? Tapi 8.30. Insya Allah ya. Anak-anak senang tidak kalau Zoom? Senang ya. Bersabar ya. Anak-anak kalau bersabar dalam belajar, insya Allah pahalanya banyak. Bu Triwi sudah siap? Suaranya belum masuk, Bu Triwi.
Bentar ya, kita tunggu Bu Triwi masuk dulu ya. Anak Salih. Siap. 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 Sayang. Oh, kau mau kemana? Angin. Minta. Buat bebas. Banyak. Mandinya pulangnya aja. 2002 ada, Bu. Kamu pulang jam berapa? Ya. Oh, besok malam alhamdulillah. Anak Salih. Iya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya. Masih semangat ya? Ya. Alhamdulillah. Tadi sudah belajar dengan Bu Nisa dan juga Bu Martin. Oke, sekarang coba dibuka lagi modulnya. Halaman 29. 29 ya. Sudah? Sudah dikerjakan, Bu. Oh, sudah dikerjakan. Yang 29. Iya. Tapi kalau 30 belum. Sudah dikerjakan, Bu. Oh, sudah dikerjakan? Ya. Sudah? Coba Putri lihat sudah semuanya? Ini modul apa? Oh, modul tematik, Udah yang merah ya. Oke, terima kasih. Iya, alhamdulillah ya. Ternyata di lingkungan sekitar kita, coba kalian lihat. Sekarang dilihat lingkungannya. Halo. Hai. Halo. Iya. Kamu ada benda apa saja coba? Apa? Siapa yang mau jawab? Kertas. Kertas, betul. Apalagi? Apa? Jawab. Om. Iya. Ternyata ada banyak sekali benda-benda ya. Alhamdulillah Allah yang menciptakan benda-benda di sekitar. Iya. Ada batu, ada apa lagi? Tadi kertas. Kertas mungkin buatan manusia, tapi asalnya dari apa kalau kertas? Ada yang tahu? Dari pohon yang menciptakan Allah. Nah, ada banyak benda di sekitar kita. Nah, setiap benda itu mempunyai sifat yang berbeda-beda dengan benda lainnya. Misalnya tadi ada batu, ada kertas, ada yang halus,
kasar, basah, dan sebagainya. Nah, contoh benda yang kasar ada apa tadi? Batu tadi ya. Ada batu, pasir, dan kulit pohon. Yang basah ada air. Kemudian permukaannya ada yang halus. Ada yang kasar, ada yang halus. Yang halus tadi ada kapas, bulu, dan kertas. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, sudah paham semua ya? Insya Allah sudah paham. Nah, berdasarkan bentuknya itu ada bermacam-macam. Benda itu ada bentuknya ada apa saja? Kalian mungkin sudah belajar di kelas 1. Ada yang bentuknya lingkaran. Ada yang bentuknya oval. Ada yang bentuknya persegi panjang. Ada yang bentuknya persegi. Ada yang bentuknya segitiga. Halo. Hai. Kalau bukumu, coba bukumu ini bentuknya apa ya? Segi empat. Oh, segi 4. Persegi Panjang. ya, segi 4 ada 2. Segi 4 itu ada 2. Persegi panjang dan persegi. Kalau buku ini persegi panjang. Iya, karena panjangnya sama lebarnya ini berbeda. Betul. Ada yang berbentuk lagi. Kalau yang persegi contohnya apa? Ada yang tahu? Kertas. Oh, betul. Keramik, sip. Ya, ada keramik yang berbentuk persegi. Kalau yang berbentuk lingkaran, contohnya apa? Apa? Kamera HP. Kamera HP, betul. Kamera HP. Lingkaran ya. Jam, yes. Sip. Pintar, bola. Ya. Pintar-pintar semuanya. Oke, sudah paham ya bentuknya ya. Sekarang benda juga dibedakan menurut wujudnya. Ya, menurut wujudnya besok kita akan melakukan percobaan-percobaan di halaman 31, 32, 33. Nah, percobaannya bagus-bagus loh ini. Ya, berdasarkan wujudnya ini ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Ada yang sudah tahu apa itu benda padat? Benda keras. Oh, yang keras, betul. Benda padat itu benda yang keras, yang kuat. Bentuknya tetap dan volumenya tetap. Ada yang tahu volume? Oh, kok ada volume ya? Volume itu isinya. Iya. Contohnya kalau benda padat, ini pasti sudah bisa ini. Yang kuat. Oh, besi, betul. Kursi. Yes. Meja. Televisi. Oh, betul, Masya Allah. Pintar ya. Terus, kemudian lanjut ya. Benda padat tadi sudah paham. Bendanya kuat, bentuknya tetap, kemudian volumenya juga tetap. Tadi contohnya juga sudah bisa. Terus kemudian lanjut lagi yang halaman selanjutnya itu apa? Halaman 32, benda cair. Ada yang tahu benda cair itu apa? Sirup. Oh, minuman. Jenis-jenis minuman. Ada sirup, air. Siapa yang tadi kegiatan? Minyak. Minyak goreng, minyak zaitun. Ya, minuman-minuman yang kalian minum itu ya. Terus ada kalian mandi itu pakai apa? Selain air?
Betul, ada sabun cair, betul. Ada deterjen. Terus kalau di tubuh kita yang cair apa? Ada darah, betul. Ada darah, ada yang keluar kalau kalian habis olahraga itu apa? Oh, betul, keringat itu termasuk benda air. Benda cair ada ciri-cirinya atau sifatnya ya. Misalnya apa? Kalau dituang-tuang, ya. Kalau dituang-tuang itu apa? Wadahnya. Oh, waktunya sudah habis. Iya. Ya, sebentar lagi ya. Bentuknya sesuai wadahnya. Misalnya kalau air di dalam botol dituang ke gelas, jadi bentuknya seperti Cairan. gelas. Betul. Siapa yang sudah minum di gelas tadi? Minum madu. Oh, minum madu. Betul. Dari botol madu dipindah ke gelas ya. Akan berubah sesuai bentuknya. Atau pakai sendok. Jadi seperti sendok. Terus volumenya juga tetap mengalir ya. Air itu mengalir. Mengalir dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Ada nggak airnya yang mengalir dari bawah ke atas? Nggak ada. Ada ya. Mengalirnya dari atas ke bawah. Kecuali air mancur itu dialirkan nanti balik lagi ke bawah lagi ya. Karena memang sifatnya air itu mengalir dari atas ke bawah. Kemudian ada meresap melalui pori-pori atau namanya kapilaritas. Contohnya kalau kalian ngelap tumpahan air, ada yang sudah pernah ngelap air? Pakai tisu itu ya. Iya, lama-lama airnya masuk ke dalam pori-porinya tisu tadi atau lapnya. Kemudian ya, sampai situ sudah paham? Udah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, yang terakhir adalah benda gas. Nih kalian pasti suka kalau yang ini. Contohnya benda gas apa ya? Ada yang tahu? Ada yang suka balon? Contohnya ada udara, ada angin, ada asap, ada kabut. Siapa yang pernah lihat kabut? Saya. Di gunung, di pegunungan ya, dingin ya kalau ada kabut. Terus uap, oksigen. Ya sekarang kemarin kalau sakit itu biasanya terus kalian pakai oksigen itu ya. Di oksigen itu termasuk zat gas. Ada ciri-cirinya zat gas itu. Yang pertama menempati ruangan. Jadi kalau ada ruangan pasti ada udaranya. Kemudian dapat bergerak ke segala arah. Ini contohnya kalau ada kalian ada apa? Angin itu ya. Nah, angin itu bergerak ke segala arah. Dari tekanan udara yang tinggi ke rendah. Ada angin darat, angin laut. Kemudian bentuknya berubah sesuai tempat. Volumenya juga berubah-ubah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oke, insya Allah besok kita melakukan percobaan ya. Ya, oke. Masya Allah. Ana Salih. Siap. Ya. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Tadi dengan Bu Nisa. Biasanya kapan, Bu? Iya, tentang aktivitas. Oke, sudah hampir selesai, Salih. Halo, bisa kedengaran suaranya Bu Guru? Terdengar. Oke. Nana, semangatmu. Oke, ya. Berhubung waktunya sudah hampir siang ya ini ya. Oh, kok pagi? Masih pagi kok. Bu, selesainya kapan? Oke, sudah hampir selesai, Salih. Ada yang mau ditanyakan ke Bu Guru? Tidak. Oke.
Ya, Putri belum menyapa kalian ya tadi. Ada siapa saja ini? Tadi ada Mas Adil, ada Mas Akmal, ada Mas Fae, ada Mbak Kirana, ada Mas Arya, ada Mas Razan, Mbak Nabila, Mas Aska, Mas Mirza. Mbak Danis. Mbak Danis apa Mbak? Mbak Danis ya? Ya, ada Mas Hamdan, Mas Arya, Mas Rifki, Mas Zafran, Mbak Raya, Mas Fadil, Mas Cesta, Mas Ridwan, Mas Hana, Mbak Askia, Mbak Agila, Mas Arfa, Mas Bima, Mbak Caca. Oh, banyak sekali alhamdulillah. Oke, Ana Salih. Siap. Minggu depan insya Allah kita ketemu Zoom lagi ya. Senang nggak hari ini? Senang. Alhamdulillah. Yuk kita tutup dulu pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau Putri belum bisa menyebutkan satu persatu ya. Oke, sudah tahu syiarnya hari ini? Hari ini kalian syiarnya adalah merapikan mainan. Jangan lupa sholatnya. Sudah lengkap ya semuanya sholatnya? Sudah. Jaga kesehatan. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Terus juga sholat duha, mengaji. Insya Allah kalian besok tanggal 9 dan 10 ada syiar puasa. Ada yang tahu syiar puasa apa? Muharram. Puasa Asyura, Tasyura dan Asyura ya. Iya. Puasa. Lomba-lomba juga hari kemerdekaan ya. Yang ingin ikut boleh mengirimkan ke Putri dan Bu Martin. Oke, yuk kita tutup dengan bacaan hamdalah. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak salah dan kurang Putri Wi dan Bu Martin mohon maaf. Ditutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.